Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Latifatul Khairunisa dengan NIM 1904140007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran laba rugi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah budgeting. Anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, dan biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan pada satu periode anggaran. Dengan membuat anggaran laba rugi, perusahaan akan mengetahui seberapa besar sih laba yang diterima atau rugi yang akan ditanggung, sehingga perusahaan dapat membuat rencana program untuk mengelola keuangannya dengan baik. Tujuan dari anggaran laba rugi adalah memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Untuk dapat menyusun anggaran laba rugi, dibutuhkan sumber-sumber informasi, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, anggaran pajak penghasilan badan, dan anggaran kas. Untuk dapat mengukur nilai persediaan akhir barang jadi, di anggaran laba rugi dapat menggunakan dua metode, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata. Baiklah, langsung saja kita ke contoh kasus anggaran laba rugi. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT AKS Jaya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan November tahun 2020. Anggaran produksi bulan November tahun 2020 menjanjikan informasi sebagai berikut. Penjualan dalam unit sebesar 15.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 2.000, lalu total barang jadi yang dibutuhkan adalah sebesar 17.000. Dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 1.000, jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah sebesar 16.000. Harga jual barang jadi per unit selama bulan November 2020 diperkirakan sebesar 150.000. Perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Total biaya persediaan barang jadi per 1 November sebesar 75 juta. Biaya produksi selama bulan November diperkirakan sebesar 350 juta. Pajak penghasilan diperkirakan sebesar 25%, beban penjualan sebesar 30 juta, beban umum dan administrasi sebesar 15 juta, dan beban bunga atau bagi hasil sebesar 10 juta. Oke, langsung saja kita isi. Untuk unit produksi bulan November, kita ambil dari informasi jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 16.000. Lalu untuk unit persediaan barang jadi awal, kita ambil dari informasi mengenai persediaan awal barang jadi sebesar 1.000. Setelah itu untuk persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, tinggal kita tambahkan 16.000 ditambah dengan 1.000. Hasilnya adalah 17.000. Untuk biaya produksi bulan November, kita ambil dari informasi kelima, biaya produksi selama bulan November diperkirakan sebesar 350 juta. Lalu untuk biaya persediaan barang jadi awal, kita ambil dari informasi nomor 4, yakni biaya persediaan barang jadi per 1 November sebesar 75 juta. Untuk persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, tinggal kita tambahkan 350 juta ditambah dengan 75 juta. Yakni hasilnya adalah 425 juta rupiah. Oke, setelah itu kita lanjut ke laporan laba rugi PT Abadi Raya. Untuk penjualannya, ini didapat dari penjualan dalam unit, yakni 15.000 dikalikan dengan harga jual barang jadi per unitnya sebesar 150.000. Jadi hasilnya adalah sebesar 2.250 juta. Setelah itu kita isi saldo awal persediaan barang jadi, yakni sebesar, kita lihat di informasinya, sebesar
juta rupiah. Oke, setelah itu kita isi biaya produksinya sebesar 350 juta rupiah. Lalu persediaan barang jadi tersedia untuk dijual, tinggal kita tambahkan 75 juta ditambah dengan 350 juta rupiah, yakni 425 juta rupiah. Setelah itu kita isi beban penjualan. Beban penjualannya sebesar 30 juta rupiah. Beban administrasi juga kita isi sebesar 15 juta rupiah. Lalu ada lagi yakni beban bunga. Beban bunga kita isi sebesar 10 juta rupiah. Oke, setelah itu untuk mencari persediaan akhir barang jadi, di informasi telah dijelaskan bahwa perusahaan menggunakan metode rata-rata. Jadi tinggal kita bagikan saja 425 juta dibagi dengan 17.000. Lalu tinggal kita kalikan dengan persediaan akhir barang jadi, yakni di informasinya sebesar 2.000. Oke, jadi persediaan akhirnya ditemukan sebesar 50 juta rupiah. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam kolom laporan laba rugi perusahaan PT Abadi Raya sebesar 50 juta. Setelah itu tinggal kita kurangkan persediaan barang jadi tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir barang jadi. Hasilnya adalah 375 juta. Untuk laba kotor yang dianggarkan kita kurangkan 2.250 juta dikurang dengan 375 juta, hasilnya adalah 1.875 juta rupiah. Untuk beban operasi kita tambahkan beban penjualan ditambah dengan beban administrasi, hasilnya adalah 45 juta rupiah. Untuk laba operasi yang dianggarkan tinggal kita kurangkan laba kotor 1.875 juta kita kurangkan dengan 45 juta. Hasilnya adalah 1.830 juta rupiah. Untuk beban bunganya, agar lebih mudah kita hitungnya, kita pindahkan ke sebelahnya. Lalu tinggal kita kurangkan 1.830 juta dikurang dengan 10 juta rupiah. Hasilnya adalah 1.820 juta rupiah. Lalu untuk perkiraan beban pajak penghasilan, di informasi soal telah dijelaskan bahwa pajak penghasilan diperkirakan sebesar 25%. Maka tinggal kita masukkan 25% dalam laporan laba rugi PT Abadi Raya. Setelah itu kita kalikan 1.820 juta kita kalikan dengan 25%. Untuk laba bersih yang dianggarkan tinggal kita kurangkan 1.820 juta dikurang dengan 455 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 1.365 juta rupiah. Sekian penjelasan mengenai anggaran laba rugi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.